Nilai sebutir nasi. Dikisahkan di sebuah kerajaan kecil, sang raja mempunyai seorang anak yang sangat dimanjakan. Di hadapan raja dan permaisuri, sikap si pangeran kecil ini baik dan menyenangkan. Tetapi di belakang mereka, sikapnya berubah total menjadi anak yang kurang ajar. Merasa sebagai putra mahkota kerajaan, dia tumbuh menjadi anak yang tidak tahu sopan santun dan tidak mau menghargai orang lain. Walau dibenci dan dijauhi, tetapi pangeran kecil ini masih punya satu-satunya sahabat yang seusia setia kepadanya, yaitu anak laki-laki dari pengasuhnya. Suatu hari, pangeran kecil meminta si bocah untuk menemaninya makan siang di ruang makan istana. Dalam artian, si bocah diminta menunggu dan melihat si pangeran makan dari pojok ruangan. Sesaat sebelum makan, pangeran kecil terlihat seperti menundukkan kepala seolah sedang berdoa. Sejenak kemudian, sang pangeran mulai melahap segala hidangan yang tersaji di meja makan. Semua jenis makanan dicicipinya. Beberapa kali ia hanya mencuil dan menggigit makanannya, lalu memuntahkan dan membuang sisanya di meja. Meja makan jadi berantakan dan sisa-sisa makanan berserakan di mana-mana. Sang pangeran seperti sedang mengolok-olok sahabatnya yang hanya berdiri memandanginya. Tapi bukannya merasa terhina, si bocah kecil itu malah tersenyum-senyum sedari tadi. Pangeran kecil itu pun tersinggung. "Hai, apa yang kamu tertawakan? Dari tadi kamu tertawa melihat aku makan. Bahkan saat aku berdoa dan mengucap syukur, kamu juga tertawa," kata si bocah kecil dengan berani. Pangeran tadi berdoa dan berucap syukur, tapi cara makan dan memperlakukan makanan kok tidak sesuai. Jadi, buat apa berdoa dan bersyukur sebelum makan? Ah, sok tahu kamu. Makananku berlimpah ruah. Aku boleh melakukan apa saja terhadap makanan itu, jawab pangeran kecil. "Ayo, sekarang ikut aku ke gudang. Aku akan tunjukkan berlimpahnya bahan makanan yang aku punya." Maka kedua sahabat itu pun segera pergi ke gudang bahan makanan kerajaan. Sesampai di gudang bahan makanan, ternyata ada seorang pegawai istana yang sedang menerima pajak beras dari beberapa petani. Si pangeran berpura-pura menjadi raja yang bijak. "Hai rakyatku, kuucapkan banyak terima kasih. Bagaimana panen kalian saat ini?" "Panen kali ini buruk sekali, pangeran," jawab seorang petani ketakutan. "Sawah, ladang dihancurkan oleh hama. Kami tidak tahu anak istri kami besok makan apa. Kami hanya bertahan hidup dengan sedikit makanan. Jadi mohon ampun Tuan, kami yang hanya mampu mempersembahkan sekantong beras ini. Tapi beras yang kami persembahkan ini
adalah beras terbaik yang kami miliki, Tuan." Mendengar jawaban itu, pangeran kecil tersentak dan baru sadar ternyata rakyatnya sangat menderita dan terancam kelaparan, sementara dirinya malah menyia-nyiakan dan membuang-buang makanan yang begitu berharga. Si pangeran kecil kemudian lari meninggalkan tempat itu karena merasa malu pada diri sendiri. Dan sejak itu, perlahan-lahan tingkahnya berubah menjadi lebih sopan dan mau menghargai orang lain. Setiap kali hendak makan, ia mengingatkan dirinya sendiri, "Jangan sisakan sebutir nasi di piringmu." Para sahabat, perlu kita renungkan. Sejak kecil kita telah dididik untuk selalu berdoa dan mengucap syukur atas semua berkat yang diberikan Tuhan. Namun perlu diingat kembali, mengucap syukur bukan sekedar berdoa, bukan pula hanya sekedar melaksanakan formalitas. Tetapi lebih dari itu, rasa syukur kita harus disertai dengan sikap menghargai dan menghormati orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum butiran nasi yang kita makan sehari-hari memuaskan dan mengenyangkan perut kita, pikirkan betapa banyak kerja dan kegiatan yang mendahuluinya. Bila kita mampu menghargai arti sebutir nasi serta orang-orang yang menghasilkannya, maka dasar pengertian dan kebijaksanaan itu akan melahirkan sikap mental positif dalam hidup kita. Intinya, doa dan syukur harus didasarkan pada perbuatan nyata dan pengertian yang benar mengenai apa yang kita lakukan. Jika setiap doa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita disertai dengan pengertian kebijakan untuk menghargai segala usaha dan jerih payah orang lain, serta tidak menyia-nyiakan berkat yang sedang kita nikmati, niscaya mereka kelak akan tumbuh menjadi orang-orang yang luhur budi pekertinya.